Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Tresnanto Jatikusuma. Saya ditunjuk oleh LSKTIK mengikuti pelatihan Master Penguji. Saya membuat video presentasi ini dengan tujuan supaya bisa lolos dalam mengikuti proses penilaian dari panitia, yaitu salah satu prasyaratnya harus membuat video presentasi. Dan tema yang ditentukan oleh panitia, saya termasuk ke dalam tema nomor 1, yaitu tema nomor 1 itu adalah tentang peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan itu nanti ada beberapa yang mengatur tentang sertifikasi, termasuk sertifikasi itu apa, siapa yang menyelenggarakan, dan syarat supaya mendapatkan sebuah sertifikasi itu apa saja. Untuk yang pertama, di sini bisa dilihat, jadi peraturan perundang-undangan yang pertama itu dasarnya, entah nanti dari peraturan pemerintah atau peraturan menteri, itu dasarnya semua dari peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ada di pasal 42 ayat 1 yang berbunyi pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi maksud di sini pendidikan itu memang harus memiliki standarnya. Jadi standarnya supaya orang tahu kalau dia memang sudah menguasai materi yang diajarkan atau materi yang dikuasai, itu minimum harus memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasi itu bisa berupa ijazah atau bisa berupa sertifikat. Selanjutnya di sini dasar yang nomor 2 di situ ada dalam peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada di nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. Di sini ada 2 pasal yang menjelaskan atau yang berisi mengenai sertifikasi. Yang pertama itu adalah pasal 2 ayat 2. Di situ menjelaskan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Jadi jelas di dalam pasal nomor 2 di situ sudah bisa kita pahami semua. Jadi supaya mutu pendidikannya di situ bisa jelas, bisa terjamin. Untuk pasal yang kedua yaitu ada pasal 89, ada 2 ayat di sini yang membahas mengenai sertifikasi. Yang pertama itu adalah pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk sertifikasi itu hasilnya bisa berupa ijazah atau sertifikat. Tapi umumnya karena kita itu bergerak di bidang pendidikan non-formal, sehingga yang didapatkan oleh peserta didik itu nanti adalah sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu adalah salah satu bukti bahwa peserta didik itu sudah tersertifikasi. Sehingga memang proses untuk mendapatkan sebuah sertifikat kompetensi itu harus memenuhi beberapa standar. Jadi bisa dari standar kerjanya dan yang jelas itu dari standar kelulusannya. Jadi standar-standar tersebut itu akan dilakukan ujian yang dinamakan uji kompetensi, dan jika peserta didik itu memang sudah lulus, sudah sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan sebuah sertifikat. Sertifikat itu yang dinamakan dengan sertifikasi. Selanjutnya di ayat kelima, sertifikat kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi di ayat 1 tadi sudah dijelaskan, diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Di awal tadi sudah saya jelaskan, jadi di sini mengenai peraturan perundang-undangan itu sudah dijelaskan. Jadi dalam pasal 89 ayat 5 di sini sudah dijelaskan bahwa sertifikat kompetensinya atau hasil dari sertifikasi itu yang boleh mengeluarkan itu hanya satuan pendidikan yang telah terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh profesi dan yang diakui oleh pemerintah. Jadi tidak sembarangan atau tidak semua lembaga itu boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi. Begitu juga perseorangan, semisal mungkin saya sudah pernah mengikuti ujian dan mendapatkan sertifikat dan sudah tersertifikasi. Setelah itu saya menguji orang, saya memberikan sertifikat kompetensi itu tidak diperbolehkan. Karena memang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu memang hanya boleh dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan lembaga sertifikasi. Sehingga jika nanti saya mempunyai anak didik ingin mendapatkan sertifikasi, sehingga saya hanya akan membantu untuk mendaftarkan mengikuti uji kompetensi di lembaga sertifikasi atau di satuan pendidikan yang terakreditasi, supaya peserta didik saya itu mendapatkan sebuah sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya, itu bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Jadi di Dudi itu ada salah satu syarat yang memang diperuntukkan kalau peserta didik atau pekerjanya itu memang harus tersertifikasi. Selanjutnya, setelah peraturan pemerintah itu tadi, di peraturan Menteri Pendidikan, di sini lebih dijelaskan lagi, jadi mengenai apa itu sertifikasi dan penjelasannya itu tertuang dalam Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2008, ada dalam pasal 1. Di pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. Tujuannya hampir sama seperti pasal yang sebelumnya. Jadi seperti peraturan pemerintah, karena memang peraturan menteri ini dasarnya itu juga dari peraturan pemerintah, sehingga proses sertifikasi itu adalah pemberian ijazah atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik. Jadi kalau kita sebagai peserta didik mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, di situ nanti di hasil akhir kita pasti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika kita sudah lulus dari uji kompetensinya tersebut. Nah, dasar untuk uji kompetensi tersebut, materinya itu sudah tertuang di dalam SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Jadi di dalam SKL tersebut ada beberapa poin-poin yang utama supaya peserta didik itu yang harus dipelajari adalah materi-materi yang sudah ada di situ, karena materi yang sudah ada di SKL itu memang sudah terstandarkan minimal supaya bisa bekerja di Dudi. Selanjutnya di pasal 4 di situ juga dijelaskan sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Jadi untuk sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi berlakunya itu secara nasional jika lembaga kursus dan pelatihan tersebut menggunakan SKL yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan. Jadi SKL yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu sudah terstandar secara nasional, sehingga jika mereka melakukan uji kompetensi, semisal uji kompetensi itu dilaksanakan oleh LSK yang berada di bawah langsung Kementerian Pendidikan, maka secara otomatis jika peserta didik tersebut lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang berlaku secara nasional. Sehingga peserta didik itu memiliki suatu kebanggaan bahwa sertifikat yang dia dapatkan itu berlaku secara nasional. Bisa kita gunakan di sini, bisa kita gunakan di sana, selama di dunia kerja itu membutuhkan sebuah sertifikat untuk masuk ke dalamnya. Selanjutnya, masih sama di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2008, masih di pasal 1, tapi di sini ayat 5, di situ dijelaskan lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik khusus, kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Jadi, lembaga sertifikasi itu yang menyelenggarakan uji kompetensinya itu memang sudah diakui oleh pemerintah karena memang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang sudah diakui oleh pemerintah. Dan syaratnya yang ada di sini, jadi yang boleh mengikuti uji kompetensi itu bukan hanya peserta didik dari kursus, tapi bisa satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Selanjutnya, di Peraturan Menteri Pendidikan ada di pasal 3 ayat 1, yaitu uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah dan departemen dengan surat pengakuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya yang terakhir itu ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 2 tahun 2015. Sehingga untuk proses sertifikasi ini itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, tapi juga dilakukan oleh kementerian-kementerian lain. Contohnya di sini adalah Kementerian Tenaga Kerja yang ada di pasal 1 ayat 9, yaitu sertifikasi kompetensi kerja adalah sebuah pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Internasional, dan atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Jadi SKKNI ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, itu yang juga dijadikan dasar dari Kementerian Pendidikan untuk membangun SKL, jadi Standar Kompetensi Lulusan. Jadi itu tadi beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk menyelenggarakan sebuah uji kompetensi yang nantinya akan mengeluarkan sebuah sertifikat kompetensi yang diberikan pada peserta didik supaya peserta didik tersebut diakui dan sudah tersertifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi. Jika mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Silakan nanti bisa dituliskan di kuesioner yang nanti juga akan saya bagikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.